No counter. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Muhammad Sultan Farizi dari kelompok 3. Izin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Pertama ada perkenalkan nama saya Pak Sudah dari Sabka. Dan perkenalkan saya Muhammad Sultan Farizi. Nama saya Adan Budi Bakti. Nama saya Najib Ibrahim Masal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa itu implikasi, duplikasi, dan ekuivalen. Oke, langsung aja kami persembahkan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Farizi. Di sini ada partner saya itu Nama saya Adan Budi Bakti. pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa itu implikasi, dan ekuivalen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi, duplikasi, dan ekuivalen. Di sini saya menjelaskan tentang implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata belum, jika, dan maka. Sehingga si dari P berimplikasi dengan Q. Dibaca jika P maka Q. Di sini ada kata verifikasi. P ini nanti baca dengan aplikasi ruang guru. Saya benar. Terus yang kedua ini P verifikasi dengan Q nanti berada di mana saja. Pernyataan ini benar. Lalu P verifikasi dengan Q jika Andi belajar dengan aplikasi ruang guru, maka Andi dapat belajar dari mana saja. Pernyataan ini benar-benar. Baik, materi selanjutnya verifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana verifikasi. Oke, selanjutnya di sini ada implikasi yang akan dipresentasikan oleh saya itu Muhammad Sultan Farizi sendiri. Oke, jadi implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Sehingga notasi dari P diimplikasi dengan Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi yaitu sebagai berikut. Di sini bisa dilihat tabel kebenaran di implikasi. Untuk tabel kebenaran di implikasi di sini ada P, Q, P dan implikasi dengan Q. Untuk P itu adalah pernyataan pertama, Q adalah pernyataan kedua, dan P itu bernilai benar dan S itu bernilai salah. Di sini dijelaskan diterangkan bahwa dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa di implikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibat pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Jadi ketika nilai dari P dan Q atau pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu nilainya sama, misalnya benar atau sama-sama salah atau sama-sama benar, maka dari hasil dari P implikasi dengan Q itu adalah benar. Di sini ada contoh dari implikasi. Tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Jadi jika udara di luar panas maka Anda membeli SP, dan jika Anda membeli SP maka udara di luar panas. Terus penyelesaiannya itu di bawah, Anda membeli SP jika dan hanya jika udara di luar panas. Yang kedua, ada syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Penyelesaiannya adalah Anda memenangkan pertandingan jika dan hanya jika Anda melakukan banyak latihan. Terus untuk contoh yang ketiga, Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi, dan Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Untuk penyelesaiannya itu adalah Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya koneksi. Dan untuk selanjutnya ada materi ekuivalen yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu ada. Selanjutnya materi terakhir yaitu ekuivalen. Apa sih ekuivalen itu?
Ekuivalen adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai keberadaan yang sama. Simbol ekuivalen yang bisa kita lihat yaitu seperti ini. Sama dengan nanti 3 kali. Dua kalimat disebut ekuivalen secara logika bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Jika P dari tiga kalimat yang diekuivalenkan, maka diberikan P diplikasi dengan Q berekivalen dengan negasi P atau Q berekivalen dengan negasi Q berimplikasi yaitu negasi P. Dua atau lebih pernyataan majemuk yang mempunyai nilai kebenaran yang sama disebut ekuivalen logika dengan notasi dua buah pernyataan majemuk dikatakan ekuivalen jika keduanya pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran pernyataan-pernyataan komponen-komponennya. Di sini untuk memperkuat apakah itu ekuivalen atau tidak, itu ada buku-buku ekuivalen seperti yang Bapak lihat. Oke, next. Di sini saya akan menerangkan contoh permasalahan dari ekuivalen. Salah satu contohnya adalah jika saya pergi ke sekolah naik bus, maka saya sampai sekolah tepat waktu. Dan jika saya tidak sampai sekolah tepat waktu, maka saya pergi ke sekolah naik bus. Bentuk ekuivalen dari pernyataan masalah tersebut adalah P berimplikasi dengan Q, yaitu jika saya pergi ke sekolah naik bus, maka saya akan sampai sekolah tepat waktu. Itu berekuivalen dengan negasi Q berimplikasi dengan negasi P. Jika saya tidak sampai sekolah tepat waktu, maka saya pergi ke sekolah tidak naik bus. Hal ini digunakan dengan tabel kebenaran, yaitu jika tabel kebenaran bersifat berekuivalen bersifat sama, yaitu B, maka yang bisa disebut dengan ekuivalen. Baik, sekian dari sesi dari kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada? Saya izin bertanya. Baik. Selamat pagi, nama saya Nazibul Irfan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep implikasi ekuivalen pemecahan masalah matematika? Terus yang kedua, itu apa perbedaan implikasi dan ekuivalen? Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana ekuivalen digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua pernyataan? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Anda aja. Pertanyaan yang pertama tadi bertanya bahwa bagaimana konsep implikasi ekuivalen pemecahan masalah matematika. Untuk jawabannya adalah dalam matematika implikasi digunakan untuk membuktikan teorema dan mengaitkan antara pernyataan logis. Misalnya dalam bukti matematika Anda dapat menggunakan implikasi untuk menunjukkan bahwa jika satu pernyataan benar, maka pernyataan lainnya juga benar. Dalam matematika, implikasi digunakan untuk menunjukkan hubungan dua arah antara dua pernyataan. Ini sering digunakan dalam definisi dan teorema. Misalnya dalam geometri, dua segitiga dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika sisi-sisi dari sudut-sudutnya sama. Dalam matematika, ekuivalen digunakan untuk menunjukkan kesamaan nilai. Kesamaan nilai pernyataan antara dua pernyataan. Ini digunakan dalam pernyataan identitas matematika atau dalam pembuktian kesamaan antara dua ekspresi matematika. Sekian pertanyaan dari nomor 1. Sekian saya jawab pertanyaan dari Anda Naja. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Perbedaan implikasi dan ekuivalen. Implikasi yaitu pernyataan pertama menyebabkan pernyataan yang kedua. Lalu kemudian ada implikasi dua pernyataan yang berbeda sama. Dan terakhir ekuivalen, dua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Terima kasih. Bagaimana ekuivalen digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua pernyataan? Dalam logika ekuivalen mengacu pada hubungan di mana dua pernyataan proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua situasi. Dengan kata lain, jika satu pernyataan benar, maka pernyataan tersebut dianggap benar, dan jika satu pernyataan salah, maka dianggap salah. Maka pernyataan lain juga salah. Ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan operator logika diimplikasi yang menghubungkan dua pernyataan. Jika pertanyaan A dan B dihubungkan oleh operator diimplikasi, itu berarti A dan B berekuivalen, sehingga keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua konteks.
Saya Mas Dadoyo sebagai kameramen dengan sudut pandang penguji. Saya Najib Firmansyah sebagai audiens. Saya Muhammad Subradianta sebagai pemateri. Saya Muhammad Zora Farezi sebagai pemateri dari materi implikasi. Saya Dandani Firanti sebagai pemateri ekuivalen. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.